Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna yang membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2018. Sidang Kabinet ini dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Kerja. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Priscila Dauhan dan juga juru kamera Satrio Eko Atmojo. Langsung saja kita sapa Cila, bagaimana jalannya pembahasan RAPBN 2018 ini? Ya, Sakti dan juga pemirsa, dalam rapat ataupun sidang kabinet yang membahas mengenai RAPBN 2018 ini diawali dengan pembukaan oleh Presiden Joko Widodo. Dan memang ada 4 poin utama yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, terutama terhadap para menterinya. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh menterinya untuk berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan ataupun peraturan menteri, yang mengatakan hal ini penting supaya nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam hal meningkatkan daya saing usahanya. Dan Jokowi juga mengingatkan para menterinya untuk menomorsatukan kepentingan rakyat dalam membuat kebijakan maupun membuat peraturan kementerian. Jokowi mengatakan bahwa memang hal ini penting menjadi perhatian karena menyangkut pertumbuhan ekonomi dan juga perluasan lapangan kerja bagi rakyat. Dan yang kedua, Sakti, memang Jokowi dengan cukup keras mengingatkan Kementerian SDM dan juga Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat membuat kebijakan maupun peraturan yang direspon baik bagi para investor, karena dikhawatirkan jika nantinya peraturan ini dikeluarkan nantinya dapat menghambat investasi. Dan yang kedua, Jokowi juga mengingatkan para menterinya untuk memberi perhatian lebih dalam menekan kemiskinan. Dan memang Jokowi juga menyampaikan bahwa hal itu sangat-sangat penting karena harus menuju dengan pencapaian survei dari BPS yang harus mengarah kepada kebaikan. Dan juga Jokowi mengingatkan para Menko untuk berkoordinasi untuk hal-hal seperti ini. Dan juga dia juga mengingatkan satu hal penting mengenai pembagian rastra atau beras sejahtera supaya tidak terlambat. Dan Jokowi juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antar kementerian untuk kemudian mempermudah koordinasi antar kementerian dan juga seluruh tahapan ini dapat tepat sasaran. Dan poin ketiga adalah Jokowi juga mengapresiasi kepada seluruh jajaran kementerian, Kemenko, dan juga lembaga-lembaga terkait atas hasil survei oleh Gallup dalam kategori Trust and Confidence in National Government. Karena diketahui bahwa Indonesia meraih peringkat 1 dalam survei tersebut, dan itu pun menandakan dan mengartikan bahwa memang masyarakat masih mempercayai Indonesia dalam hal kepemerintahan. Dan Jokowi juga menyebutkan ada 5 negara lainnya yang berada di bawah peringkat Indonesia, yakni ada Swiss, India, Luxembourg, dan Norwegia. Dan Jokowi mengatakan bahwa ini merupakan pencapaian yang baik dan merupakan kepercayaan yang besar bagi Indonesia atas kepercayaan rakyat atas pemerintahan Jokowi JK 3 tahun belakangan ini. Dan yang keempat juga Jokowi mengatakan ia mengapresiasi seluruh jajaran Polri dan juga BNN serta pihak terkait dalam penangkapan besar penyelundupan sabu sebesar 1 ton di Mandalika, Serang, Banten. Dan memang 4 hal ini menjadi pengantar begitu dalam pembahasan RAPBN 2018 pada sidang kabinet kali ini, Sakti. Dan kita pun masih menunggu poin-poin penting lainnya dalam pembahasan RAPBN 2018 pada saat ini. Sakti. Ya, Cila, bisa dijelaskan seperti apa target pengangguran dan juga kemiskinan pada tahun 2018? Sakti, jika kita melihat lebih dalam mengenai pembahasan RAPBN 2018 ini tentu mengacu pada pengentasan kemiskinan dan juga pengurangan pengangguran di tahun 2018 nanti. Dan sebelumnya pemerintah dan DPR juga telah membahas RAPBN 2018 dan rencana kerja pemerintah tahun 2018. Ditargetkan pada RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2 hingga 5,6%, serta inflasi berada di 2,5 hingga 4,5%, serta nilai tukar rupiah stabil di level 13.300 hingga 13.500 per dolar Amerika. Sementara itu, tingkat bunga SPN juga diharapkan ada di level 4,8 hingga 5,6%. Dan juga harga minyak mentah Indonesia juga berada di posisi 45 hingga 55 US dollar per barelnya.
Adapun target-target lain ini menyangkut pengangguran dan kemiskinan ini berada di level-level, misalnya pengangguran berada di level 5 hingga 5,3%, kemiskinan ada di level 9,5 hingga 10%, serta Gini ratio bisa stabil di level 0,38. Dan juga indeks pembangunan manusia ada di level 71,5. Dan memang hal-hal tersebut menjadi perhatian penting Sakti dan juga pemirsa, karena sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Agus Marto mengatakan bahwa penyiapan dan penyusunan RAPBN 2018 ini sudah lebih matang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Matangnya persiapan ini juga diharapkan dapat memberikan keseimbangan fiskal di tahun 2018 sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata, dan diharapkan juga target pertumbuhan ekonomi ini dapat diharapkan lebih baik dan lebih tumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena memperhatikan faktor-faktor lain seperti adanya kecenderungan kenaikan suku bunga Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Untuk sementara demikian Sakti yang dapat kami sampaikan, lagi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Priscila Dauhan atas laporan Anda. Priscila Dauhan melaporkan dari Kompleks Kepresidenan Jakarta.